Hai semua, Assalamualaikum. Kembali lagi di Dapur Mama Yu. Seperti biasa, Dapur Mama Yu mau berbagi resep, ide jualan yang tampilannya cantik, menarik, dan yang pasti rasanya enak banget ya. Cara buatnya gampang, modalnya ekonomis, dan nanti akan saya bagikan juga cara menghias donat dengan glass. Cocok banget juga untuk ide jualan ataupun sajian acara-acara lainnya. Dan ini tuh hasilnya super duper empuk banget, anti bantet, anti gagal. Untuk ide jualan insya Allah laris manis. Mau tahu cara buatnya? Yuk tonton terus video ini hingga akhir. Selamat menonton. Langkah pertama di sini saya sudah menyiapkan 250 gram atau setara dengan 25 sendok makan tepung terigu protein tinggi. Kemudian kita tambahkan 3 gram ragi instan. Di sini saya pakai merek Vermipan. Selanjutnya tambahkan 35 gram gula pasir. Tambahkan juga 15 gram susu bubuk. Kalau ada bread improver juga bisa ditambahkan sebanyak 1 gram ya. Tapi kali ini saya lagi nggak ada stok bread improvernya, jadi saya skip, tapi nggak apa-apa, nanti hasilnya tetap empuk dan lembut ya. Kemudian aduk-aduk sampai tercampur rata. Kemudian tambahkan 1 butir telur. Di sini saya pakai telur ukuran sedang. Tambahkan juga 30 gram butter yang saya tambahkan juga dengan 3 gram garam. Kita masukkan semuanya. Kemudian tambahkan juga 110 sampai 110 ml susu cair UHT full cream, dan ini dingin ya atau sudah masuk kulkas sebelumnya. Kemudian kita mixer dengan kecepatan rendah terlebih dahulu kurang lebih selama 2 menit sampai adonannya ini menggumpal. Saya pakai speed 1 ya teman-teman. Kita tunggu sampai adonannya ini menggumpal. Nah, seperti ini sudah menggumpal ya, sekitar 2 menitan saya mixer. Langkah selanjutnya kita naikkan speed ke speed 2. Jadi kita mixer atau kita uleni dengan mixer sampai benar-benar kalis. Nah, seperti ini adonannya sudah terlihat kalis ya, tidak ada yang menempel di wadahnya atau di mangkuknya. Nah, kira-kira seperti ini sudah cukup. Langkah selanjutnya bisa kita matikan terlebih dahulu mixernya. Di sini saya akan tes adonannya apakah sudah benar-benar kalis. Kita ambil sedikit adonannya seperti ini. Kita bentangkan. Nah, kalau sudah membentuk selaput seperti ini yang tidak mudah robek, ini artinya sudah kalis ya teman-teman. Dan ini sudah cukup. Langkah selanjutnya bisa kita pindahkan ke alas kerja. Nah, selanjutnya adonan ini akan saya bulat-bulatkan. Kita bulatkan terlebih dahulu ya, seperti ini. Langkah selanjutnya supaya tidak kering, di sini saya akan meneteskan sedikit atau mengolesi sedikit minyak goreng sampai merata ya, seperti ini. Langkah selanjutnya, di sini saya akan memotong-motong adonannya. Saya timbang per adonannya nanti seberat 35 gram ya untuk per adonannya, atau kalian mau ukuran yang lebih besar lagi bisa ditimbang seberat 40 gram. Disesuaikan saja dengan selera masing-masing. Dan untuk adonan 35 gram nanti hasilnya itu 14 pieces donat ya teman-teman. Dan untuk timbangannya itu sudah saya cuci bersih ya. Jadi saya nggak alasi apa-apa, tapi insya Allah itu udah bersih karena tadi sudah saya cuci. Lakukan sampai selesai. Nah, seperti ini sudah selesai saya timbang. Selanjutnya akan saya bulat-bulatkan. Nah, kita bulatkan seperti ini. Kemudian lanjut kita rounding sampai benar-benar membentuk bulatan. Jadi di sini saya membulatkan yang pertama kali saya timbang tadi ya. Kalau sudah bulat, selanjutnya saya masukkan ke dalam box plastik seperti ini. Kemudian kita ambil adonannya lagi dan kita bulatkan lagi. Cubit untuk bagian bawah-bawahnya seperti ini, kita cubit-cubit. Kemudian kita rounding.
Nah, gampang banget ya. Untuk caranya sama seperti ini untuk ke semua adonan, kita masukkan juga ke dalam box plastik. Nah, lakukan sampai selesai seperti ini ya. Dan kalau sudah selesai kita bulatkan, selanjutnya bisa kita tutup untuk tutup boxnya. Dan kita istirahatkan adonan kurang lebih selama 30 menit. Kalau nggak ada box seperti ini juga bisa ditutup pakai plastik atau tutup dengan kain bersih ya teman-teman. Dan setelah 30 menit saya istirahatkan adonannya, ini sudah agak mengembang ya untuk adonannya. Selanjutnya saya sudah menyiapkan sedikit tepung terigu. Dan saya ambil yang pertama kali saya bulatkan, kemudian kita balurkan ke tepung terigunya seperti ini. Supaya tidak lengket ya. Kita balurkan seperti ini. Lanjut di sini saya akan memipihkan untuk adonannya, saya pipihkan dengan scraper. Nah, seperti ini sudah saya pipihkan, kemudian kita sisihkan, kita susun ya. Kemudian lanjutkan lagi, kita baluri lagi. Lakukan sampai selesai. Seperti ini saya sudah selesai memipihkan semua adonannya. Dan selanjutnya ini adonannya akan saya istirahatkan kembali kurang lebih selama 10 menit. Nah, di sini saya tutup dengan plastik bersih ya teman-teman, bisa juga pakai kain bersih. Dan setelah 10 menit saya diamkan, ini juga sudah agak mengembang lagi ya untuk adonannya. Kemudian di sini saya akan pipihkan kembali per adonannya seperti ini. Nah, pipihkan lagi dengan scraper. Jadi ini kita pipihkan sebelum dicetak ya teman-teman, pipihkan lagi. Lakukan sampai selesai. Dan kalau sudah dipipihkan lagi semuanya, selanjutnya kita istirahatkan lagi sebelum dicetak. Ini kita tutup lagi dengan plastik atau kain bersih dan istirahatkan lagi kurang lebih selama 5 menit aja. Dan setelah 5 menit diistirahatkan, bisa kita buka tutupnya. Dan selanjutnya di sini saya sudah menyiapkan alas ya. Saya pakai piring kue sepertinya ya. Ini kertas. Biasanya kan ada yang untuk donat itu ya, tatakan donat. Tapi saya nggak pakai. Tapi nggak apa-apa. Pakai kertas nasi juga boleh ya, dipotong-potong itu. Jadi di sini saya juga sudah menyiapkan cetakan donat ya, saya pakai cetakan ukuran 8 cm. Jadi saya pakai cetakan yang tengahnya bolong ya teman-teman, karena saya punyanya cuma satu ini. Kalau kalian ada cetakan yang nggak bolong juga bisa dipakai ya. Tapi karena di sini saya adanya yang bolong seperti ini, nggak apa-apa. Nanti jadi donatnya bolong semua. Tetap aja cantik ya. Kemudian kita cetak seperti ini caranya. Kemudian kita goyang-goyangkan supaya bagian tepi-tepinya ini putus, supaya rapih ya. Untuk cetakan donat ini juga murah banget ya. Kayaknya aku beli di tukang itu perabotan tuh sekitar 5 ribuan kayaknya, kalau nggak salah, aku lupa karena ini tuh cetakan udah lama banget ya. Nah, kita cetak seperti ini. Lakukan sampai selesai. Kalau sudah selesai, selanjutnya bisa kita pindahkan adonan donatnya ke alas atau ke kertasnya, atau kalau ada alas donat boleh banget dipakai alas donatnya ya. Nah, seperti ini. Dan untuk bagian tengahnya nanti akan saya goreng juga nanti ya, untuk cemilan juga. Karena bagian tengahnya juga enak ya teman-teman, sama aja. Dan selanjutnya kalau sudah selesai pindahkan ke alas, selanjutnya kita masukkan kembali ke dalam box plastik yang tadi kita pakai ya. Nah, karena di sini udah melebar semua, jadi nggak muat ya untuk semuanya. Jadi saya wadahkan juga ke nampan. Nah, seperti ini saya tutup lagi. Kemudian untuk bagian yang nggak ada tutupnya, akan saya tutup dengan
plastik atau kain bersih. Dan selanjutnya semua adonan donat ini akan saya proofing kurang lebih selama 1 jam. Bisa kurang bisa lebih tergantung suhu udara. Jadi kalau suhu udaranya panas ini akan lebih cepat ya, bisa kurang dari 1 jam. Kalau suhu udaranya dingin bisa lebih dari 1 jam. Pokoknya disesuaikan saja dengan suhu udara di wilayah masing-masing. Dan ini sekitar 1 jam saya proofing ya. Nah, ini saya tekan udah ada bekasnya seperti ini dan ini kembali ke bentuk semula. Ini artinya sudah siap untuk kita goreng. Dan sebelumnya di sini saya sudah memanaskan minyak ya di dalam wajan, dan ini tuh kita panaskan dengan api kecil aja ya teman-teman. Cukup dengan api kecil. Kalau sudah panas, bisa kita masukkan adonan donatnya. Nah, kita masukkan. Kalau kalian punya pengukur suhu untuk minyak juga boleh banget di suhu 180 derajat Celcius ya teman-teman. Karena di sini saya nggak punya pengukur suhunya, tapi nggak apa-apa ya, kira-kira aja. Dan supaya donatnya ini tidak banyak menyerap minyak, jadi ini kita balik sebanyak 1 kali aja ya. 1 kali balik udah cukup. Jadi kita tunggu sampai bagian bawahnya itu kecoklatan, baru kita balik seperti ini. Dan cukup kita diamkan aja, jangan di goyang-goyang ya untuk donatnya, biarkan aja digoreng sampai kecoklatan. Nah, kalau sudah kecoklatan seperti ini bisa kita angkat dan kita tiriskan. Nah, seperti ini. Dan supaya lebih mudah, di sini saya mengangkatnya dengan sumpit ya teman-teman. Nah, kita angkat seperti ini. Tiriskan semuanya. Selanjutnya kita lanjut goreng lagi adonan donatnya. Lakukan sampai selesai, sampai semua adonan donatnya habis. Dan setelah selesai saya goreng semuanya, di sini saya sudah menyiapkan berbagai macam rasa untuk glazenya dan berbagai macam warna ya. Dan untuk membuat motif, saya juga sudah memasukkan sedikit glass ke dalam plastik segitiga. Kemudian saya juga sudah menyiapkan Mika donat seperti ini untuk pengemasannya, karena saya jual per pieces ya. Pastikan tangannya bersih sebelum kita cetak. Bisa juga kalian jual per box, bisa juga pakai box, disesuaikan saja dengan kebutuhan kalian masing-masing. Dan lanjut saya topping, saya tidak isi suara ya dalam waktu menopingnya ini. Cukup kalian lihat saja cara saya untuk menoping donatnya.
Dan ini dia, saya sudah selesai menoping semua donatnya ya. Hasilnya cantik-cantik banget. Dan langsung aja di sini saya mau kemas dan saya tutup ya untuk mikanya. Jadi untuk mikanya ini kalau kalian mau beli juga nanti link pembeliannya akan saya cantumkan juga di kolom deskripsi ya. Kita strapless seperti ini. Kalau mau dijual per box juga boleh banget pakai box ya teman-teman. Tapi di sini saya jualnya itu per pieces. Jadi supaya lebih ekonomis juga ya teman-teman. Kalau mau ada yang beli satu pieces, dua pieces juga ini lebih gampang. Nah, seperti ini saya juga tempelkan stiker thank you ya supaya lebih menarik. Hasilnya cantik banget dan langsung aja di sini saya mau mencobanya. Nah, dari tampilnya udah cantik banget dan ini tuh hasilnya super duper empuk banget. Wow, ini tuh anti bantet ya. Kelihatan banget ini tuh nggak bantet sama sekali. Cantik banget hasilnya, lembut. Nah, super empuk banget. Kalau ditambah breath improver itu hasilnya lebih lembut lagi. Pokoknya lebih empuk lagi ya. Dan seperti ini juga lebih udah empuk banget. Ini juga enak banget ya. Anti bantet, anti gagal, pokoknya nagih banget. Cocok banget juga untuk sajian berbagai macam acara. Dan untuk cemilan di rumah juga ini mantep banget ya teman-teman. Dan untuk ide jualan insya Allah laris manis. Kalian harus coba di rumah. Terima kasih sudah menyimak video ini sampai selesai. Mohon maaf kalau ada salah. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu di video selanjutnya.